Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pembahasan yang berikutnya kita melanjutkan kajian kitab kumpulan 88 Mutiara Faidah edisi yang pertama, masih dalam pembahasan perkataan ulama Ahlussunnah wal Jamaah di abad ini. Poin yang ke-8, jika rakyat soleh, jika rakyatnya baik, maka pemerintah menjadi soleh, maka pemerintah pun akan menjadi baik. Asy-Syaikh Al-Faqih Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala berkata, dengarkan ini ucapan beliau, singkat tapi padat ini para jemaah, dan ini diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah kesimpulan dari nas dalil. Ahammu syai'in, sesuatu yang paling aham, terpenting, yang paling urgen, perkara yang terpenting, huwa, dia adalah islahus sya'bi, memperbaiki kondisi rakyat. Ini terpenting. Jadi yang terpenting bukan memperbaiki kondisi pemerintah, itu keliru itu. Maka dakwah-dakwah yang sering memojokkan pemerintah, menjelek-jelekan pemerintah, ini dakwah yang keliru, tidak berlandaskan dalil. Dalilnya adalah memperbaiki kondisi rakyat lebih dahulu. Kenapa demikian? Wasya'bu, dan rakyat itu idza shalaha, apabila baik menjadi rakyat yang saleh, bid-darurati, maka secara aksioma, secara otomatis, satasluhul hukumatu, maka al-hukumah, pemerintah akan menjadi apa? Baik. Jadi ini yang harus difahami oleh kita kaum muslimin, khususnya para dai. Jangan salah berdakwah. Metode berdakwah itu harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Tidak boleh kita berdakwah berdasarkan perasaan dan hawa nafsu. Akhirnya dakwahnya itu mencari-cari aib dan kesalahannya pemimpin. Mulai dari desa dicari kesalahannya, kecamatan dicari, kabupaten dicari, provinsi dicari, negara dicari. Semua aibnya dikorek-korek. Ini tidak benar. Ini bukan memperbaiki, tapi ini merusak. Sebab apabila pemerintah sudah buruk di mata rakyat, maka rakyat tidak akan apa? Mau taat kepada pemimpinnya. Yang akibatnya apabila rakyat tidak taat kepada pemimpinnya, negara akan kacau. Tidak ada kedamaian, ketenteraman di negeri itu. Padahal kita butuh untuk membangun itu harus tentram negaranya. Antum bisa membangun kalau negaranya perang saudara para jamaah, seperti di banyak negeri. Ya, bisa membangun, tidak akan bisa membangun. Jangankan membangun, kita mau beraktivitas di luar rumah tidak berani para jamaah. Negaranya kacau, terjadi perang saudara di tengah-tengah negerinya. Maka dari itu perkataan ini penting. Antum yang punya HP, buat status di WA masing-masing, di Facebook masing-masing. Ini buat status. Diketik lagi nih, ya, ditulis status seperti ini para jemaah. Ucapan ulama, kita sebarkan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para ulama kita. Karena sekarang ini banyak anak-anak muda dan dai-dai yang keliru jalan, salah jalan. Jadi bukan memperbaiki masyarakat, tapi berupaya mencari aib dan kekurangan pemimpin. Ini tidak memperbaiki para jemaah. Faidah dari ulama. Faidah dari ucapan ulama yang pertama, Al-Utsaimin, nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah, kunyahnya Muhammad bin Shalih bin Utsaimin Al-Wuhaibi At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Beliau adalah murid tilmid salah satu dari ulama besar, yaitu Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Dan Syekh ini adalah mufassir, ahli tafsir ini. As-Sa'di ini terkenal, bukan As-Sa'di, As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Beliau dilahirkan pada tahun 1347 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1928 Masehi Miladiah, dan beliau wafat pada tahun 1421 Hijriah, bertepatan dengan tahun 2001 Miladiah atau Masehi. Di usia berapa para jamaah? 73 tahun rahimahullah ta'ala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin wafat di usia 73 tahun rahimahullah ta'ala. Kalau untuk Hijriah, beliau wafat di usia berapa para jemaah? 74 tahun rahimahullah ta'ala. Yang kedua, pelajaran yang kedua, faidah yang kedua, sungguh pemerintah dan pemimpin adalah cerminan rakyatnya.
Jika rakyat baik, pemimpinnya akan baik. Jika rakyat rusak, pemimpinnya akan rusak. Jadi rusaknya pemimpin itu karena rakyatnya rusak. Rusaknya pemimpin itu karena rakyatnya rusak. Rakyat yang suka mencaci maki pemimpinnya, ya muncul pemimpin seperti itu. Karena rakyatnya suka mencaci maki pemimpinnya. Kalau rakyatnya suka beribadah, suka menuntut ilmu, ya suka membaca Al-Quran, suka sholat malam, maka akan muncul nanti pemimpin-pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala. Baik, yang ketiga, jika rakyat baik, maka pemerintah pun akan baik. Mengapa? Sebab pemerintah dan pemimpin itu muncul dari rakyat, dipilih dari rakyat, munculnya dari rakyat. Oleh karena itu, di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abdullah bin Utsman radhiyallahu anhu, pemimpinnya baik, yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Khalifahnya adalah Abu Bakar As-Siddiq, ya, yang sudah dijamin masuk surga. Kenapa baik? Sebab rakyatnya adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Rakyatnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, dan seterusnya. Kenapa sekarang rakyatnya seperti pemimpinnya seperti Fir'aun? Karena rakyatnya juga seperti rakyatnya Fir'aun. Ya. Lihat rakyatnya Fir'aun, tidak taat kepada Nabi Musa, membangkang kepada Nabi Musa, ditinggal sebentar sudah nyembah sapi dan seterusnya. Naudzubillahi min dzalik. Maka muncullah pemimpin-pemimpin seperti Fir'aun, karena pemimpin itu muncul dari rakyatnya berjamaah. Karena manusia-manusia terbaik setelah para nabi Sallallahu alaihi wasallam. Karena masyarakat atau rakyat yang hidup di zaman Abu Bakar adalah manusia-manusia terbaik setelah para nabi Sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, saat rakyatnya mulai banyak yang tidak baik, maka keadaan negeri pun berubah. Keadaan negeri pun berubah. Kenapa berubah keadaan negeri? Karena masyarakatnya banyak yang tidak baik. Jadi sudah didominasi oleh masyarakat yang tidak baik. Oleh karena itu para jamaah, yang paling penting kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak muda segera menikah, perbanyak keturunan supaya nanti banyak orang-orang baik, orang bertakwa yang hidup di negeri ini para jamaah. Alhamdulillah sekarang banyak gerakan-gerakan yang tidak benar. Di antaranya adalah free child free, ya. Child free. Ada pasangan menikah tidak ingin punya anak, alhamdulillah biar saja, kita perbanyak anak para jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cari istri dan kita perbanyak anak-anak kita, bukan perbanyak istri, ya. Kita cari istri dan kita perbanyak anak-anak kita. Insya Allah didukung ini, ya. Insya Allah kita perbanyak para jamaah. Biar mereka mau free child free, saya nggak mau peduli. Yang penting kita segera menikah. Anak-anak muda jangan ditunda menikahnya. Jangan ditunda para jamaah. Biar orang-orang yang tidak berpendidikan agama nikah 30, 34, 40 silakan. Kita 20, minimal 20 atau minimal 18 sampai 25 maksimal, ya. Jangan lama-lama, ya. Segera perbanyak keturunan para jamaah supaya banyak orang-orang baik di negeri ini. Jika orang-orang baik mulai banyak, nanti lurahnya akan baik. Nanti camatnya akan baik. Bupatinya akan baik. Yang muncul itu adalah orang-orang baik. Para jemaah, sudah sering saya sampaikan, jika di sebuah sekolah, satu kelas, di kelas itu ada 15 orang murid, siswa dan siswi. 15 ini, yang 14 ahli sholat, yang satu tidak pernah sholat. Saya yakin menjadi ketua kelas ahli sholat. Tapi kalau yang 14 ini ahli mabuk, yang jadi ketua kelas juga ahli mabuk. Itu sudah menjadi sunnatullah para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah paham ini? Ini harus difahami ini para jamaah. Maka kalau ada yang menghina dakwah salafiyah ini, kita, ya, kalau saya mobil mengatakan, saya mobil itu, ya, kalau ada orang menghina dakwah salafiyah, kita tidak diam dan kita tidak terlalu banyak menggubris juga. Sekali-kali pukul gitu, pukul tinggal, enggak mukul tiap hari juga. Kalau diam juga tidak benar para jamaah. Misalnya Facebook antum misalnya dibantah orang, jangan diam terus. Perlu dibantah karena dia menyebarkan syubhat, kita harus membantah. Makanya Rasulullah ketika ada orang menyebarkan syubhat dibantah. Tapi Rasulullah tidak setiap harinya untuk membantah. Tidak boleh kalau kita tiap hari membantah syubhat. Tapi sekali-kali ada syubhat, bantah, jangan diam. Jangan dihapus komentarnya, dibantah. Habis dibantah biarkan aja sudah, ya tak? Habis dibantah biarkan. Jadi jangan terus kita membantah, juga nggak benar. Tiap hari bantah-bantahan terus. Ini bukan sifatnya Ahlus Sunnah. Tapi sifatnya Ahlus Sunnah sekali-kali jika diajak kepada kebaikan tidak mau dibantah. Karena Allah mengatakan bagaimana para jemaah? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah.
ajak, seru kepada jalan Rabbmu dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang baik, wajadilhum, dan debatlah. Jadi debat itu juga sunnah. Kalau kita tidak pernah mendebat orang, itu juga tidak benar. Diam saja, dikata-katai diam saja, tidak membantah. Sekali-kali dijotos, kata Syekh Mukbil. Nanti ditinggal pergi, jotos lagi, tinggal pergi, jotos lagi, tinggal pergi. Tapi jangan jotos terus. Nggak sempat ibadah lagi jotos-jotosan terus ya. Jadi tinggal saja. Saya kalau bantah-bantah gitu sambil tiduran, sebelum tidur itu bantah, titik, tinggal. Besok lagi kalau dia bantah lagi, titik, tinggal. Jadi nggak harus tiap hari 24 jam kita konsentrasi membantah manusia. Habis waktu kita para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini manhaj Ahlussunnati wal Jamaah. Demikian bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.